Insya Allah lah sugan aya panjang umur ke orang bulan harap dilanjutnya sementara sakit sebenarnya emang nggak iya kata untungnya live tadi live stream. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian pada kali ini membahas tentang kehidupan yang konotasinya hidup manusia senantiasa didampingi oleh setan. Bagi jamaah yang akan bertanya, punya permasalahan, ya silakan kepada Pak Ustadz. Tapi saya akan awali dulu sebuah pertanyaan kepada Pak Ustadz karena berhubungan dengan setan dan keturunannya. Apakah setan itu ya terlahir sebelum manusia, kemudian setan itu bisa mengganggu setiap tahapan manusia karena setan itu katanya ahli ibadah ribuan tahun Pak Ustaz. Ini sejarahnya gimana ya? Sehingga level tertinggi setan itu adalah iblis ya. Kemudian turunannya setan. Kemudian ada lagi turunan-turunannya. Nah, ini tolong dijelaskan Ustaz. Bisa tuh orang ngajelaskeun ieu. Ya kudu nyamar jadi bangsa setan. Jadi insya Allah lamun misalkan orang ningali kana sejarah pertama perwujudannya gitunya. Jadi memang naoge anu pertama diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta nur cenah nur anu memang dingaranan Muhammad. Jangan nur itu bisa dikatakan memang kalau kita kan secara umum mengatakan makhluk itu kan sesuatu yang hidup ya Pak Untung ya, kayak misalkan manusia dan jin ataupun yang lainnya. Tapi kalau secara teori tauhid yang namanya makhluk itu kan masih wahullah bahwa makhlukun, sesuatu yang memang selain daripada Allah itu semuanya adalah makhluk. Nah kan seperti itu. Nah ketika berbicara masalah makhluk hidup yang pertama diciptakan itu sebetulnya memang sebelum Nabi Adam itu malaikat sudah ada, dan bahkan sebelum malaikat itu yang namanya setan itu sudah menjadi tenaga pengajarnya para malaikat. Jadi dosen jadinya dosen malaikat ngaranna teh setan. Jadi maka kan ayah bahasa anu sok sering ayeuna ku orang-orang di copy paste di status eta percuma kalau misalkan punya ilmu doang tapi tanpa punya adab, karena setan pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia gitu kan ya. Padahal kan eta sebenarnya makalah Syekh Abdul Qadir Al Jailani ya telanya. Jadi ketika berbicara masalah ilmu itu lebih akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi makalahnya itu seperti kayak begini, al adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah sebetulnya ini keluar dulu ya Pak Untungnya. Jadi kalau misalkan kita contohkan kayak beginilah, perasaan udah dulu ya. Kayak misalkan saya sering melihat karyawan HPPM itu kalau misalkan yang memang lagi nanggung datang waktu sholat itu mereka sholat nggak salin Pak Untung. Jadi langsung pakai seragam putih walaupun memang bercak oli itu banyak. Nah kan seperti itu ya. Nah berarti ketika memang mereka sholat dengan seperti itu secara umum itu kira-kira akhlaknya baik tidak ketika memang kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis itu walaupun memang kurang baik tapi paling tidak itu agak sedikit kurang sopan lah ya. Nah berarti ketika memang kurang sopan berarti akhlaknya tidak baik. Tapi menurut keilmuan itu sah, nggak jadi masalah. Nah disitulah ketika memang akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk syarat sah itu nggak jadi masalah. Yang penting olehnya nggak tercampuri dengan najis. Tapi kalau melihat akhlak, nah itu dia. Jadi akhlak itu ternyata lebih kepada istilahnya biasa saja kepada Allah daripada kadang-kadang dibandingkan dengan manusia. Coba lah misal kurang
keur gawe keur meujeuh nasibuk dipanggil misalkan kurang kudirut atau rapi ku komisaris perusahaan kira-kira orang nyampuran salin mau eta ibu-ibu nu keur digawe. Nah, bila aku cenah arek kudir kurang bercampur oli kieu cenah belepotan. Ya salin lah pasti baji. Salin. Bila aku ari dipanggil kudir ku komisaris salin hari rek ibadah ka Allah salat teh salin. Nah, berarti kan nah doang gitu. Tak ada pun tadi sejarah setan insya Allah kurang lebihnya seperti itu Pak Untung. Jadi setan itu sebelum dicap jadi iblis kan karena memang jadi iblis itu setelah mereka disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam oleh Allah tidak mau, akhirnya mereka statusnya dirubah oleh Allah jadi iblis. Oh, dengan SK tadi. Gitu. Jadi dirubah jadi iblis. Nah, jadi yang memang penciptaan kalau misalkan makhluk itu memang setan itu lebih tua dari semua makhluk hidup yang memang ada seperti itu. Kemudian sebenarnya ada lagi pertanyaan Pak Ustadz ini. Tapi tadi hidup manusia itu didampingi dari dua sisi. Berarti setiap kehidupan manusia itu sebenarnya walaupun menyendiri tidak sendiri ya Pak Ustadz ya. Nah antara lebih kuat mana antara setan dengan pendamping kebaikan gitu kan ya. Itu kan tergantung dari keimanan seseorang gitu kan. Nah ini hal tersebut ini biasanya terjadi pada semua orang ya Pak Ustadz ya. Ya, itu bisa dijelaskan Pak. Nah, menjelaskan. Artinya kan kita kan berpandangan keburukan kebaikan. Nah, yang senantiasa mendampingi kebaikan itu siapa itu Pak Ustadz? Nah, kalau di dalam kitab Nuri Zolam, kalau nggak salah kan itu kita sudah pasti ya kalau dari malaikat itu kan ada rokib, ada atid ya, rokib atid. Sebetulnya itu tugas untuk mencatat amal. Berarti ketika memang mereka mencatat amal dikatakan juga berarti mereka mendampingi kita. Karena amal kita itu tidak akan pernah lepas kalau misalkan nggak baik berarti buruk. Malah termasuk suara kita itu kata Allah di dalam Al-Quran mayal fidu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut manusia terkecuali di samping kata itu ada raqib dan atid. Nah makanya ketika kita misalkan mengatakan sesuatu yang baik raqib, wah gitu kan. Ketika kita mengeluarkan suara yang memang jelek, nah ini atid di sini nah. Itu tetap akan seumur hidup kita sampai kita mati. Nah terus ada lagi kalau misalkan penjagaan ada yang dinamakan malaikat hafazoh. Malaikat hafazoh itu jumlahnya yang menjadi security kita. Itu di dalam kitab itu diceritakan ada 10 malaikat yang memang disik tiap hari tiap malam itu. Makanya kalau misalkan kita coba deh ya perhatiin kalau misalkan kita bukan manusia, misalkan kita taruh gula atau coklat di mulut kita, terus kita tidur. Kita kira-kira digerumut semut apa enggak? Jarang. Karena memang ada yang malaikatnya yang menunggu kan gitu. Tapi kalau misalkan kita taruh misalkan di tempat tidur, itu udah pasti di mana ada gula pasti ada semut. Karena memang kalau kita manusia itu memang diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijaga, itu ada malaikat. Ada yang malaikat siang, ada yang malaikat malam-malam. Di sana itu hafadhah yang menjaga kita. Nah cuma ketika memang tadi Pak Untung nanyain yang lebih berperan itu yang mana gitu kan ya. Nah makanya ketika memang kita pengen tahu ya berarti tadi itu keimanan yang harus kita pertebal. Karena semua itu memang sangat berpotensi. Artinya kalau misalkan kita ya maaf misalkan ngaji jarang, gitu ngobrol tentang kebaikan jarang, gitu kan, itu akan berpotensi berarti kita akan mudah terbawa kepada kejelekan. Dan itu berarti ketika memang kejelekan yang kita jalankan lebih banyak, berarti potensi setan yang lebih banyak berpengaruh kepada kita. Nah kalau misalkan kita keseharian taruhlah misalkan kalau kita nyontohin mah misalkan kayak kiai atau santri yang memang keseharian paling ke masjid, ke majelis,
ngaji gitu kan, ke masjid, ke majelis, ngaji terus gitu kan. Nah berarti ketika memang sudah selalu berada dalam perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang berperan berarti malaikat atau apa namanya kebaikan-kebaikan tadi yang akan ditulis oleh malaikat raqib yang akan berperan, berarti kebaikan yang akan berpotensi. Makanya ketika memang tadi Pak Untung tanya yang berpotensi ya berarti tergantung kitanya juga gitu. Silakan pada jamaah barangkali baik jamaah ibu-ibu ataupun bapak-bapak juga para muda-mudi di belakang ya, ada yang mau ditanyakan kami persilahkan gitu kan. Satu lagi Pak Ustadz, ini saya mau nanya lagi nih, jadi saya berikan kesempatan tapi saya yang harus nanya Pak Ustadz ya. Artinya saya memberikan edukasi kepada anak-anak, melatih, mendidik gitu kan ya, supaya anak-anak itu mentalnya terbangun, ada keberanian. Jadi kalau ada sesuatu keinginan kepada orang tuanya itu berani menyampaikan, baik salah ataupun betul gitu kan ya. Nah ini apakah jin itu ada yang mengajak kebaikan, ada juga yang mengajak keburukan? Artinya sejarah jin itu seperti apa Pak Ustaz? Pak Haji, saya orang kurang panjang ke alam ini. Iya orang guru nyambar jadi jin. Iya mah nyangke ujung-ujungnya mata kali itu ya karena pesulap merah. Jadi yang jelas itu kan jin itu kalau secara perintah itu kata klip lah ku Allah, artinya katuntut untuk menjalankan perintah Allah. Jadi di Al-Qur'an kan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Malah di banyak tafsir itu ilaliya budun ay ilaliya alifun, terkecuali mereka untuk mengenaliku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berarti dalam segi perintah sebetulnya setan atau jin gitu, jin ya, jin itu tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah. Makanya kita itu dengan jin sebetulnya secara kehidupan sama, masih di dunia juga, hanya saja alamnya yang berbeda. Seperti kayak beginilah, kita satu rumah itu sebetulnya kita sama, hanya saja di rumah kita itu beda kamar gitu kan, ada kamar tengah, ada kamar depan, ada kamar belakang, padahal tetap satu rumah. Nah kalau yang pernah bukan saya tahu ya, tapi diberitahu oleh salah satu ustadz yang memang dia menggeluti seperti itu Pak Untung. Jadi katanya kayak begini, ini misalkan dunia, ini dunia ya, anggaplah ini dunia. Nah di sini katanya ada batasan. Nah, ketika orang sudah bisa dia menembus batas ini ke alam jin, memang sebetulnya ini di alam jin banyak yang memang sesuatu yang memang kayak apa namanya spektakuler lah kayak gitu ya. Jadi kayak insan, kayak berlian. Makanya kan orang kalau misalkan udah main ke sana itu cerita ulama yang namanya Hasan Bisri. Nah malah itu jelas itu di cerita kita. Dia mempunyai seorang istri dari bangsa jin, sehingga pas balik ke alam dunia itu bawa berlian itu karungan Bonggung. Bisa kalau misalkan kita tahu ilmunya. Nah cuma yang apa namanya ya saya juga ngejelasinnya kan bingung juga karena saya bukan bangsa jin. Yang jelas kayak gitulah ya, jin yang jelas kita imani bahwa jin itu ada, dan jin itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan status jin pun sama kita dengan manusia, ada jin yang memang baik, ada jin yang memang Islam, ada juga jin yang memang kafir. Nah makanya karena jin itu suka usil, dulu pernah ada riwayat kayak begini. Zaman Nabi Sulaiman
Nabi Sulaiman itu kan terkenal ya, bisa memerintah jin, bahkan bisa berbicara bahasa binatang, termasuk anak buahnya itu jin juga banyak. Cuma Nabi Sulaiman itu sempat gelisah karena memang jin itu suka usil katanya. Jadi seperti jini oh jini gitu. Atau tuyul dan bayung gitu. Jadi suka usil. Jadi memang benar jin itu suka usil. Akhirnya Nabi Sulaiman itu sempat termenung memikirkan umat akhir zaman. Jadi kata Nabi Sulaiman, ya Allah, gimana seandainya kalau aku tiada nanti, ini makhluk atau manusia akhir zaman betapa susahnya akan diganggu oleh para jin. Akhirnya pahatapa bihi hati pun ada suara yang memang tanpa rupa ya, ada suara ke siapa, ke Nabi Sulaiman. Kata Hatib itu, ya Nabi Allah, kamu jangan susah, kamu jangan gelisah. Nanti ada umat akhir zaman, umat Nabi akhir zaman, namanya Abdul Qadir. Dia akan menggantikan posisi seperti kamu. Nah makanya terkenal kan ya Syekh Abdul Qadir Jahe, lani kewaliannya umat akhir zaman, dan ternyata itu adalah ganti daripada Nabi Sulaiman. Nah itu makanya kalau dari Asrul Hikmah itu beruntung ya, mau kita apa aja ketika memang kita nyambat atau kita menghadirkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, kalau yang kesurupan mah baru di Assalamualaikum juga udah pernah hilang. Apalagi kalau kesurupannya karena memang bukan kesurupan tapi karena memang kesel aja gak ketahan gitu ya, kamu sendiri jadinya. Ya, barangkali dari jamaah yang lainnya, ya tadi saya sudah ada 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Ustadz, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, gitu kan. Tujuan kita mengaji artinya memahami akan kehidupan dunia dan akhirat. Barangkali dari yang muda, ada yang muda, anak-anak ya, sebenarnya pertanyaan saya cukup banyak Ustaz ya, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau yang tidak terbiasa mungkin melelahkan gitu kan. Tapi kalau yang biasa sangat enjoy. Tadinya saya ingin bertanya lebih luas lagi tentang Syekh Abdul Qadir Jailani ya, yang benar-benar katanya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa gitu kan. Sehingga pentingnya mengaji ini ya artinya anak-anak kita itu diberikan edukasi dan ilmu di dalam pengajian ini, dan mudah-mudahan senantiasa pengajian ini terjalin erat silaturahmi dan kekeluargaan, karena banyak manfaat, sedikit demi sedikit ilmu kita bertambah. Jadi tolong kepada Bapak dan Ibu sekalian pada saat pengajian anak-anaknya supaya dihadirkan, supaya ilmunya bertambah di dalam pengajian ini, daripada Bapak dan Ibu sendirian yang mengajarkan yang begitu sulitnya, tapi dengan kebersamaan ini ada manfaat yang cukup luar biasa. Mungkin itu saja dari saya dalam sesi bertanya di dalam pengajian ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pertanyaan-pertanyaan itu panjang jawabannya, tapi nyata kehidupannya seperti itu. Dan mudah-mudahan kita dalam malam ini, kumpul yang kita di sini menjadikan nilai ibadah yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, nak baca lebih panas kan? Bin panas